Halo, shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Papa harap pada saat hari ini anak-anak boleh berada dalam lindungan dan kasih Tuhan, berada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran agama pada hari ini. Nah, yang lebih utama, Pak pasti akan memperkenalkan diri karena anak-anak juga merasa heran karena saat ini bukan lagi Ibu Fitri yang mengajar, tetapi Pak yang mengajar. Untuk itu Pak akan memperkenalkan diri. Nama Pak Senan Pasa, Pak asal dari Alor. Saat ini kuliah di kampus Unkris dan untuk menempuh pendidikan Pak diberi tugas untuk hadir di STG MIT Air 01 bersama-sama dengan adik anak-anak kelas 3 dalam waktu kurang lebih 3 bulan untuk belajar bersama-sama. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan Pak yang akan bersama-sama dengan anak-anak untuk belajar bersama. Itu perkenalkan singkat saja dari Bapak. Selanjutnya kita akan masuk pada pelajaran kita ini, di mana tema kita adalah Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, tapi untuk itu sebelum kita masuk dalam pertemuan kita, pelajaran kita pada saat hari ini, Pak ingin kita sama-sama menonton video lagu yang telah Pak siapkan ini dan kita sama-sama mengikuti, menghayati lagu ini dan Pak akan memimpin kita dalam doa untuk kita masuk pada pertemuan kita hari ini. Itu Pak akan menyiapkan video untuk kita sama-sama menonton. Oke baik, ini video yang telah Pak siapkan, video lagunya berjudul Di Badai Topan Dunia. Yuk mari kita sama-sama dengarkan dan mengikuti. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke baik anak-anak, itu saja. Oke baik anak-anak, mungkin itu tadi kita sama-sama telah menonton video lagu untuk mengantar kita masuk dalam doa dan mulai akan pertemuan pembelajaran kita pada saat hari ini. Untuk itu akan memimpin kita untuk doa memasuki pelajaran kita pada saat hari ini. Itu Pak memimpin kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, karena saat ini kami anak-anak dapat diizinkan oleh-Mu untuk berkumpul belajar bersama mengenai pelajaran kami pada saat hari ini. Untuk itu Tuhan kami mohon, Tuhan mari memperlengkapi pengetahuan kami, kami dapat belajar bersama dan memahami akan pelajaran yang telah pengajar siapkan ya Bapa di surga. Tolonglah peserta didik untuk dengan segala suasana rumah, suasana lingkungan mereka mampu untuk memahami akan pelajaran pada saat hari ini ya Bapa surga. Saya doakan kami Tuhan, hari yang saya berdoa kami hanya kepada Mu kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita pada saat hari ini. Tetapi, Pak, sebelum masuk dalam pelajaran kita ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan yang akan kita tempuh pada tema pembelajaran pada saat hari ini. Yang pertama adalah anak-anak harus menyadari bahwa kehadiran Allah itu anak-anak akan temui ketika anak-anak berdoa. Yang berikut, anak-anak harus memperoleh sikap peduli terhadap orang lain seperti Tuhan Yesus peduli pada anak-anak sekalian dan lingkungan sekitar. Dan juga anak-anak harus mampu memahami akan kehadiran Allah dalam kehidupan anak-anak. Nah, untuk itu yang Pak sampaikan sebagai tujuan kita untuk
pelajaran pada saat pasti anak-anak semua pernah melihat dan merasakan peristiwa alam itu seperti apa. Nah, pasti salah satu contoh anak-anak pernah melihat atau mendengar bunyi guntur dan kilat saat sebelum hujan itu datang. Nah, pasti anak-anak sudah melihat dan mendengar. Ketika melihat dan mendengar, pasti anak-anak akan merasa takut karena kilat itu cahayanya besar, guntur bunyinya besar, tetapi itu merupakan sebuah peristiwa yang Tuhan hadirkan untuk melengkapi isi dunia ini, di mana hujan datang harus ada satu tanda untuk manusia mengetahui bahwa hujan itu akan datang. Jadi setelah bunyi guntur, pasti anak-anak atau orang lain, orang tua pasti mengetahui bahwa hujan itu akan turun. Nah, itu yang merupakan sebuah peristiwa alam yang kita lihat dan kita ketahui. Nah, mengetahui bahwa peristiwa alam itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Nah, itu tetapi semuanya itu ada Tuhan di balik itu. Pasti yang tidak bermanfaat, tentunya Tuhan akan selalu memampukan kita, selalu menolong kita untuk melewati itu. Nah, akan menjelaskan sedikit kepada anak-anak apa itu peristiwa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia itu pertama hujan. Nah, hujan itu turunnya per musim, tetapi paling ditunggu-tunggu oleh kita sebagai manusia karena di saat musim hujan ada waktu untuk kita menanam, menuai, dan masih banyak lagi momen yang kita pakai di musim hujan. Kita bisa ladang. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau juga berikut ada mendung, peristiwa mendung, mendung. Nah, yang berikut cerah. Nah, anak-anak melihat bahwa cerah itu baik, di mana cerah itu bisa membuat transportasi atau pesawat, kapal laut boleh menerbang dan boleh berlayar kemana-mana. Itu peristiwa cerah. Yang berikut adalah panas dan dingin. Nah, ini merupakan dua peristiwa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, di mana panas datang memberikan sebuah kesuburan, dingin datang memberikan sebuah kesejukan. Nah, begini. Nah, itu beberapa peristiwa yang sangat bermanfaat bagi manusia. Peristiwa yang merugikan. Nah, peristiwa yang merugikan pasti anak-anak sudah tahu. Itu yang pertama, banjir. Banjir, ya baru-baru Seroja pasti anak-anak sudah lihat kan. Peristiwa banjir itu datang menghantam begitu banyak usaha manusia, baik itu rumah, tanaman, dan juga masih banyak lagi yang sesuai dengan anak-anak lihat. Dan yang berikut adalah tanah longsor. Tanah longsor juga sering sempat terjadi di momen di mana Seroja itu datang di bulan kemarin. Juga gempa bumi, juga gunung meletus, dan juga angin topan. Yang berikut adalah kita harus peduli kepada orang lain sama seperti Yesus peduli pada murid-muridnya. Peristiwa ini kita bisa temui dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ dia menceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya ingin berlayar melalui sebuah danau untuk pergi ke seberang. Nah, di situ pada saat Tuhan Yesus sementara berbaring, angin ribut itu datang menghantui mereka, membuat arus gelombang. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Pak Guru, ketika Guru tidak bangun dari tidur, tidak peduli dengan kami, maka kami akan binasa. Nah, dengan kuasa Tuhan, Tuhan bangun dan meredakan akan angin ribut badai yang ada di laut itu. Jadi kita juga harus peduli dengan sesama.
Contohnya dengan menyisakan uang jajan buat kawan yang terdampak musibah. Nah, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita selalu mengikuti akan semua ajaran, semua bimbingan yang pada kejadiannya. Jadi kita harus rajin, peduli kepada orang lain. Di saat orang membutuh bantuan, kita hadir untuk membantu. Jadi anak-anak harus jadi pengikut Kristus dan menjadi teladan bagi kawan-kawan. Bagaimana ketika kita sudah lolos dari peristiwa alam, baik itu angin ribut, baik itu bagaimana kita diselamatkan dari peristiwa itu, apa yang harus kita buat? Nah, yang kita harus buat adalah mensyukuri akan kehadiran Allah. Karena kita tahu setiap peristiwa itu yang telah kita lewati, karena adanya kehadiran Allah dalam pribadi kita, peristiwa Allah. Nah, yang pertama adalah selalu berdoa. Yang berikut adalah selalu beribadah rajin. Yang berikut adalah berterima kasih kepadanya. Nah, berterima kasih kepada Tuhan. Ini yang berikut adalah sikap peduli terhadap iklim dan gejala alam. Nah, ini adalah sikap peduli terhadap iklim, di mana iklim kita mau bagus, tanah itu subur, tidak membuang sampah sembarang. Yang berikut penghijauan. Setiap peristiwa yang ada, jangan pernah kita membencinya, tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi akan kehidupan kita, sehingga semuanya boleh terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Baik, itu saja materi yang Pak akan jelaskan pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan tugas pada halaman 36 melalui buku siswa yang telah diberikan kepada anak-anak via WhatsApp. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat menjalankan proses pembelajaran kami pada saat hari ini di kelas 3 dengan baik. Untuk itu Tuhan, hamba mohon yang telah hamba ajarkan kepada anak-anak melalui paparan materi ini, anak-anak dapat menonton dan memahaminya dengan baik untuk dapat menjadi bekal dalam pengetahuan mereka. Ini saya dengan harapan hamba Tuhan dalam nama Yesus. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam anak-anak. Kita jumpa lagi dengan pertemuan untuk minggu depan dengan tema tindakan manusia memelihara alam. Jadi untuk perhatian dan kerjasama anak-anak, ucapkan terima kasih. Salam.